malam ini kita berada di Doser 85 ESS strip 2 ya. Jadi kalau kita mau lihat serial numbernya tuh ada di sebelah kanan ya. Nah, ini adalah serial numbernya. Kita naikkan dulu. Oke, itu adalah serial numbernya ya. Terus fitur-fitur apa saja sih yang ada? Pertama kita di panel dulu. Ini adalah switch main lamp. Nah, ini untuk switch main lamp juga, cuma ini yang high beam, ini low beam ya. Lalu di sini yang bagian atas ini adalah water temperatur level ya. Jadi di sini gauge ini berfungsi untuk mengetahui suhu dari coolant atau water cooling temperatur. Sedangkan di sebelahnya ini ada lambangnya ya. Kita lihat. Ini adalah untuk temperatur juga ya, cuma temperatur oli torque converter. Nah, sini apakah dia pada rank hijau atau pada rank merah. Kalau udah di rank merah, nih ya, dua ini di rank merah, itu menandakan coolant ataupun oli transmisi ya, atau oli torque converter itu overheat. Lalu di bawahnya, nah di sini ada hours meter. Hours meter ini adalah satuannya yang paling belakang ini adalah 1/10 ya, atau 1/10 jam. Nah, berarti 1 jam itu dibagi 10. Nah, sini ya. Ini yang terbaru ini sudah digital, jadi harus running baru nyala. Lalu di sebelahnya, nah di sini ada 1, 2, 3. Di sini ada caution lamp ya. Jadi yang pertama adalah baterai charging caution lamp. Terus yang kedua adalah engine oil pressure caution lamp. Dua-duanya ini adalah indikator. Jadi saat kita nyalakan, kunci kontak kita nyalakan ya. Oke. Kedua caution lamp ini akan menyala. Nah, berarti kan baterai ini tidak ngecas. Terus engine pressure, oil pressure-nya ini belum naik ya, belum ada tekanan ini. Terus di sebelahnya ini adalah glow plug indikator. Apa itu glow plug indikator? Glow plug indikator ini akan menyala apabila kita memutar key itu ke arah kiri ya. Nih, key-nya ke arah kiri, ini glow plug indikator akan nyala. Ini akan menandakan terjadi pemanas awal pada engine ya, indikatornya di sini ya. Lalu yang krusial, yang paling penting sini adalah starting key. Pada alat beratnya ada beberapa posisi ya. Yang pertama itu adalah ini adalah mode heating atau pemanas awal, preheating. Lalu ada posisi stop. Lalu ada posisi on, dan terakhir adalah posisi running ya. Nah, tetapi untuk unit sendiri ini diberi safety device atau pengaman. Ya, kita lihat safety device-nya, pengamannya, yaitu di luar unit nih ya. Nah, kita lihatin untuk safety device. Nah, sini kita ada namanya foto ya. Nah, selanjutnya kita beralih ke bagian kabin ya. Ini saya taruh dulu helm saya nih. Ini kita dari bagian atas dulu. Set. Ya, bagian atasnya begini saja ya. Nah, ini yang pertama, ini ada lampu. Ya, lampu kayak lampu biasa sih ya, kabin lamp. Nah, selanjutnya ini ada switch untuk kabin ya. Jadi ini adalah 2, 3, ini adalah switch buat lampu. Jadi ada lampu depan, ini untuk opsional. Terus ada rotary lamp, ada kabin lamp, ini kabin lamp ya. Nih kabin lamp, ini kabin lamp. Selanjutnya adalah left right water.
Ini untuk water wiper. Ya, water wipernya itu di sini nyemburnya ya. Oke, untuk water wiper ini bisa dipencet, nanti dia balik lagi, beda sama ini lampu ya. Terus selanjutnya di bawahnya ini ada posisi dari wiper ya. Ini ada untuk pintu kiri dan kanan. Jadi ini mati, posisi 0 mati. Terus ini posisi intro dan posisi 1 ya, on. On ini berarti hidup terus. Sedangkan intro berarti ada jeda waktunya ya. Untuk depan, belakang, dan kiri kanan itu sama. Beralih ke sebelah kanan lagi. Nah, di sini adalah fuse breaker, push to reset. Nah, jadi di unit ini fuse-nya itu sudah tidak menggunakan fuse yang sekali pakai ya, maupun yang tabung maupun yang kotak. Jadi menggunakan fuse breaker. Jadi jikalau dia ngetrip atau terjadi short ya kan putus ya. Tapi untuk menyambungkannya tidak perlu mengganti, hanya cukup di reset, dipencet nih, dipencet aja ya, cukup dipencet. Lalu kita beralih ke bagian kiri. Ya, di sini di bagian kiri ya. Ini kebetulan di samping sini ada radio komunikasi. Nah, ini mereknya Motorola ya. Jadi kalau kita nyalakan ini, kita pencet lama. Oke, langsung nyala dan seperti biasa inilah PTT nya. Untuk channelnya kita bisa naikkan, tambah, dan kita turunkan. Untuk matikannya ini adalah volume. Oke, untuk matikannya kita pencet lagi yang lama. Oke, mati. Lalu di sini ini adalah lever buat travel ya, direksionalnya ya. Ini bisa, tapi untuk menggerakkannya ini pertama-tama ada safety levernya ya. Ini untuk parking brake-nya kita naikkan dulu. Lalu ini bisa maju, mundur ya, bisa juga maju, belok kiri dan kanan, mundur kiri dan kanan ya. Sudah tidak bukan steering wheel lagi. Nih posisi giginya ya, posisi giginya nih, jadi bisa kita putar, misalkan putar. Oke, putar di 1, 2, 3. Jadi giginya ini mirip kayak Vespa ya. Diputar di tangan, mirip kayak Vespa. Tuh, di awal dengan gigi 1, 2, dan 3. Lalu untuk yang ke belakang lagi, di sini kita ada windshield wiper. Ini tempat untuk air wipernya ya. Jadi isi ulangnya dari dalam kabin. Oke, lalu kita beralih ke bagian kanan. Nah, di sini ada 2 juga ya. Ini opsional, ini bisa dipasang, bisa tidak ya. Ini fungsinya adalah buat attachment tambahan bagian belakang. Bisa itu dia winch, bisa itu dia reaper ya, tergantung yang dipasangkan di unitnya ini. Lalu di sebelah sini ada, nah ini nih, ini buat ini ya, bisa winch, bisa reaper. Ini ada tombolnya. Ini adalah horn, klakson. Din din din. Nah, ini klaksonnya ya. Untuk ke depan lagi, nah di sini kita ada beberapa gambar nih ya. Nah, gambarnya kita lihat lebih jelas di sini. Set. Apakah ini? Ini adalah lever buat hidrolik ya, hidrolik depan buat bleed. Sama seperti travel, ini safety levernya harus dinaikkan dulu ya untuk posisi unlock atau tidak terkunci. Oke, ini adalah posisinya adalah ya float, down, ini hold, ini up. Jadi posisi kita tarik paling belakang ini akan posisi up. Terus setelah itu ini posisi hold atau menahan, jadi enggak naik turun ya. Lalu ini adalah posisi turun, untuk lower turun.
Dan yang paling depannya adalah posisi hold, dia ngambang ikuti jalan ya. Dan saat posisi akan running ya, kalau ini posisi running jangan lupa lock levernya pada posisi lock semua ya, bagian kanan dan kiri. Lalu yang terakhir itu ada di atas tapi di belakang ya. Ini adalah switch buat air conditioner atau AC ya. Untuk lubang AC-nya ada 2. Oke, ada 2 dan posisinya ini sebenarnya sangat-sangat standar ya, ini sistem kerjanya ya. Cuma on, low, medium dan high. Ini untuk pengaturannya masih analog ya, jadi belum digital. Sistem kerjanya pun masih sangat-sangat sederhana. Jangan lupa untuk di sini tetap dilengkapi dengan glass breaker. Jadi misalkan ada emergency atau darurat ini bisa memecahkan kaca ya, ini ujungnya runcing. Oke, gitu saja untuk review dari kabin Dozer 85 ya. Dan nah, ini yang cukup penting adalah di bagian kaki ini ya. Ada 1, 2, 3. Ini adalah bagian deselerator. Ini yang kiri ini adalah brake. Jadi saat operasi ya, pertama ini adalah lever akselerator ya. Ini harus ditarik dulu. Ditarik. Nah, ditarik sampai full. Nah, saat ini ditarik, deselerator akan bergerak. Nah, ini baru bisa kita pijak ya. Kalau ini kita turunkan, nah deselerator akan turun juga. Dan yang terakhir ini adalah nih posisi giginya ya. Posisi giginya ini jadi bisa kita putar, misalkan putar. Oke, putar di 1, 2, 3. Jadi giginya ini mirip kayak Vespa ya. Diputar di tangan, mirip kayak Vespa. Tuh, di awal dengan gigi 1, 2, dan 3.